Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita sehat selalu tanpa kekurangan suatu apapun. Sehat semua anak Ibu? Sehat, Bu. Mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu minta ketua membacakan doa ya. Silakan kepada ketua. Bidu bodoh, siap. Hormat. 3. Sebelum belajar, mari dibaca doa. Baca doa, mulai. Oke, Nanda, sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, kita cek kehadiran dulu ya. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini, Anak Ibu? Hadir semua. Iya. Bagus sekali, berarti untuk kegiatan pagi ini untuk mata pelajaran akuntansi keuangan dan lembaga, kalian semangat. Ibu juga berharap semangat ini bukan untuk mata pelajaran ini saja, tapi untuk semua mata pelajaran. Oke, berarti hadir semua ya. Oke, anak Ibu, hari ini kita belajar tentang akuntansi keuangan dan lembaga, ya. Oke, hari ini merupakan pertemuan yang pertama. Oke. Anda lihat di depan bahwa elemen yang akan kita pelajari adalah proses bisnis di bidang akuntansi dan lembaga keuangan. Oke, itu adalah elemen yang akan kita pelajari untuk 4 kali pertemuan. Dan hari ini merupakan pertemuan kita yang pertama. Kemudian lingkup materi yang akan kita pelajari adalah proses bisnis di bidang akuntansi. Ya, nanti kita akan mempelajari proses bisnis di bidang akuntansi bukan jasa saja, tapi kita juga akan membahas nanti proses bisnis di bidang akuntansi jasa. Kemudian juga ada perusahaan dagang, juga ada manufaktur. Selain itu kita juga akan membahas nanti karakteristik perusahaan. Pertama perusahaan jasa, kemudian yang kedua adalah perusahaan dagang, dan yang ketiga adalah perusahaan manufaktur. Oke, Nanda sekalian, kalian perhatikan tujuan yang akan kita harapkan di sini setelah kalian nanti menyelesaikan ya pembelajaran selama berapa kali pertemuan, Nak? 4 kali pertemuan ini, kalian akan memahami akuntansi secara keseluruhan. Baik nanti dia di perusahaan jasa, kemudian juga nanti dia di perusahaan dagang, maupun nanti di perusahaan manufaktur. Oke, Nanda. Kemudian manfaat. Apa manfaat kita mempelajari akuntansi keuangan dan lembaga? Bisa kalian lihat di sini. Nanti kalian Ibu harapkan ya mampu memahami dunia keuangan. Tapi juga nanti juga akan dibutuhkan juga keterampilan penting yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kalian. Oke, kira-kira itu nanti manfaat yang kita pelajari pada akuntansi. Dan ada setelah kita pelajari manfaatnya, kemudian kita akan membahas tentang langkah bagaimana kegiatan pembelajaran kita ini kita laksanakan. Nanda sekalian, untuk pembelajaran materi kita elemen proses akuntansi keuangan dan lembaga ini, ya, Ibu menggunakan kode pembelajaran PJBL ya, Nak. Mulai yang mana untuk langkah PJBL itu nanti Ibu akan menggambarkan ya, Ibu akan menggambarkan atau menayangkan sebuah gambar. Ibu akan menyuruh kalian menganalisa gambar tersebut nanti. Ya, kalian analisa, kemudian kita baru masuk ke proyek. Jadi sebelum kita menganalisa tentu banyak sekali yang harus kita gali nanti ya, baru masuk kita ke proyek. Kemudian dari proyek kalian nanti akan Ibu kelompok
pembelajaran itu akan dipantau oleh ibu nanti sebagai guru kalian. Dan terakhir nanti kalian presentasikan hasil kelompok ya. Setelah dipresentasikan tentu akan ada nanti penilaian dari ibu. Oke, nanti setelah melakukan penilaian nanti baru kita simpulkan nanti secara bersama-sama dan kita lakukan evaluasi terhadap hasil kelompok tadi lagi secara bersama-sama. Oke, poin yang tidak penting di sini adalah penilaian. Penilaian itu bukan sekedar ibu menilai ya. Kata ibu tadi menilai hanya istilahnya asesmen diagnostik ya di awal. Tapi ibu nanti juga akan menilai bagaimana sikap kalian selama proses pembelajaran ya. Bagaimana nanti ya kalian keterampilan kalian selama proses pembelajaran dan bagaimana pengetahuan kalian selama proses pembelajaran. Kapan mulainya? Dari mulai pembelajaran, diskusi sampai akhir kegiatan pembelajaran semuanya nanti akan ibu nilai. Oke, bisa dipahami anak? Bisa. Oke, udah Bumina. Udah kepotong saya. Oke Nana, untuk mengawali pembelajaran hari ini ya, sebelum kita masuk ke kegiatan ini, silakan kalian keluarkan handphone kalian. Ya, silakan kalian buka WA grup kelas kita. Di sana ibu sudah mengirimkan soal melalui Google Formulir. Ya, ada 2 soal yang harus kalian jawab, yaitu sebagai soal pretest. Tujuannya ibu akan mengukur sejauh mana pengetahuan kalian tentang proses akuntansi pada bidang jasa, kemudian pada bidang usaha dagang, kemudian manufaktur. Silakan. Oke, hanya 2 saja. Ini 2 saja. Sudah siap nak? Udah. Oke. Ibu lihat dulu hasilnya ya. Nah, coba ibu lihat dulu pada Google Formulir. Ibu download. Ini hasilnya. Oke. Ada baru 20 orang yang menjawab di sini, berarti ada yang belum siap ya, tapi tidak apa-apa. Dan kita lihat di sini ada Devi Sukma. Katanya pengertian akuntansi yang dia pahami di sini, sistem akuntansi menyatakan bahwa total aset suatu perusahaan selalu sama dengan total kewajiban ekuitas katanya ya. Itu si Devi. Ada si Soya, sistem proses pencatatan, pengelompokan, meringkas, menganalisis, menyajikan informasi keuangan sesuai ekuitas. Kemudian ada juga si Nelva, akuntansi adalah disiplin ilmu yang berkaitan dengan proses identifikasi dan seterusnya yang mirip proses. Dan ada 2 kelompok, 2 orang ternyata yang menjawab sudah mendekati. Soya sama Fitri Julita. Katanya akuntansi merupakan suatu sistem proses mencatat, mengelompokkan, meringkas, menganalisis, dan menyaring informasi berkaitan dengan keuangan. Sudah hampir betul. Oke, terima kasih tepuk tangan dulu ya. Oke, Nanda sekalian, untuk kegiatan kita pada pagi hari ini nanti akan kita awali dengan ice breaking terlebih dahulu ya. Ice breaking yang mana nanti di ice breaking ini mudah-mudahan kita punya semangat dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, mana? Dan silakan Anda buka wajah bagaimana? Nah, sudah segar rasanya? Sudah. Bapak Ibu siap kalian melakukan ice breaking ini benar-benar. Yang pertama mulut kalian nanti akan lancar mengeluarkan ide-ide kalian dalam proses diskusi. Wajah dan ekspresi kalian dari awal sampai akhir nanti kalian tetap ceria. Oke, Nanda. Hari ini sesuai dengan schedule kita ya. Pada kegiatan hari ini kita akan mulai memasuki mata
akuntansi keuangan dan lembaga. Oke Nanda, jadi kita tahu bahwa aktivitas-aktivitas dalam akuntansi itu banyak sekali kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja aktivitas-aktivitasnya? Ibu contohkan dulu satu, nanti kalian ya akan mencontohkan dengan yang lain. Contohnya, pernahkah kalian berbelanja di supermarket, Nak? Pernah. Ya, pernah kan? Semuanya pasti kalian pernah berbelanja di supermarket ya. Langkah-langkah dalam berbelanja supermarket pasti kita akan mencari produk yang kita ingin. Ya. Kita pilih-pilih. Misalnya sekarang kita beli baju, kita pilih-pilih, kita coba-coba bajunya, kalau udah pas, langsung kita ke kasir. Nanti di kasir, ya, dia akan mencatat transaksi kalian, belanja kalian. Ya seperti itu ya. Dia akan mencatat, kemudian nanti dia akan menunjukkan dalam aplikasi komputernya. Dan setelah itu dia kasihkan barang ke kita, selesai kita pulang. Itu adalah contoh dari transaksi yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, anak ibu, sekarang kita masuk pada kegiatan inti ya. Oke, sekarang aku bertanya, pernah nggak kalian melihat gambar ini? Gambar apa ini? Gambar faktur. Pernah kalian melihat faktur ini, Nak? Pernah. Di mana kalian pernah melihatnya? Oke, boleh. Pada saat membeli suatu barang, ya pernah melihat. Kira-kira kenapa faktur ini dia berikan? Membuktikan sebagai apa itu? Membuktikan bahwa kalau kita sudah melakukan transaksi. Sip, bagus ya. Itu sebagai bukti kita telah melakukan transaksi. Ya, berarti sudah pernah kalian melihatnya. Sekarang kalau ibu tampilkan yang kedua ini, pernah nggak melihat seperti ini, tabel seperti ini? Belum ya. Inilah yang dinamakan dengan jurnal. Oke Nanda, nanti ya setelah kita belajar nanti ya kita akan tahu bagaimana semua transaksi, proses transaksi yang kalian lakukan nanti akan dipindahkan ke dalam jurnal. Oke? Jadi untuk lebih memahami materi ini ya, kita akan bagi kalian ya beberapa kelompok ya, yang di dalam satu kelompok itu ada bisa 5, 6 ya dalam satu kelompok. Nanti kita juga akan belajar bagaimana mengentry ya proses transaksi tadi ke dalam suatu jurnal. Jadi sebelum itu tentu kalian harus memahami dulu apa itu proses bisnis, aktivitas bisnis, baik perusahaan jasa, perusahaan dagang maupun manufaktur. Tentu kalian harus memahami terlebih dahulu. Nah, baru kita nanti melaksanakan entry jurnal. Oke Nanda, silakan kalian duduk di kelompok ya, di kelompok yang sudah kita pilih minggu kemarin. Ya, itu kelompok kalian. Dimana nanti dalam satu kelompok itu sebenarnya kalian itu sudah didudukkan berdasarkan gaya belajar kalian ini, gaya kelompok. Ada nanti yang misalnya ya ada yang kinestetik, ada yang audio dan visual. Silakan kalian bekerja sesuai dengan gaya belajar kalian dalam satu kelompok. Oke Nanda, tolong langsung aja diputar. Nah, duduk berhadapan di kelompok kalian. Oke, silakan. Ya,
LKPD. Ya. Boleh kalian lihat ini LKPD, silakan nanti kalian isi nama kelompoknya. Kelompok 1 dimulai dari mana? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada berapa kelompok ya? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tidak apa-apa, 8 kelompok ya. Oke, ini silakan kalian buat nama kelompok kalian di sini. Tuliskan anggota kelompok ya. Ibu akan bagikan LKPD. Silakan kalian isi di sini ya. Apa tujuan kalian melakukan? Tujuan yang kalian harapkan melakukan diskusi kelompok. Ya. Kemudian di sini apa materinya? Apa alat dan bahan yang kalian butuhkan? Oke. Yang kalian butuhkan apa alat bahannya? Yang jelas nanti ibu akan membagikan spidol, kertas koran, kemudian ada materi nanti yang akan ibu bagikan. Itu merupakan yang akan ibu bagikan. Oke. Sementara untuk LKPD itu sendiri nanti bisa juga kalian nanti ya, bisa kalian lihat nanti di apa di Google Sheet ya yang ada di grup WA kita. Ya. Materi kita hari ini. Apa tujuan kita? Ya, baru kita apa langkah-langkah kerjanya, baru kalian mengerjakan tugas yang ada. Untuk soal nomor 1 dan 2 silakan kalian isikan di LKPD. Sementara untuk soal yang ketiga, karena dia membuat jurnal, berarti kalian nanti isikan nanti di kertas koran yang ibu bagikan ini. Ya? Oke. Ini ambil 1. Ini 1. Oh. Ini 1. Spidolnya. Nanti kalian ini 1. Kurang 1. Oke Nanda, bisa kalian buat timbal balik atau kalau kurang nanti boleh minta tambah ke ibu ke depan. Ya, tapi bisa itu timbal balik. Oke, silakan kalian kerjakan. Ya, silakan kalian kerjakan sesuai dengan apa sih Bu? Gaya belajar. Kalian sudah berada dalam satu kelompok. Silakan kalian pilih sesuai dengan yang sudah dilakukan kemarin. Yaitu ada tes diagnostik ya, sesuai dengan gaya belajar aja. Paham nak apa tugasnya ibu kasih? Nah, silakan nanti soal yang nomor 1 dan 2. Nah, langsung aja ibu buat di dalam LKPD. Sementara nanti soal yang itu yang ketiga langsung kalian kerjakan di kertas. Ini untuk kegiatan ini kan ya waktunya 115 menit. Jangan ramai, silakan kalian berbagi tugas ya sesuai dengan daya belajar kalian biar cepat. Oke, silakan.
Ada nanti yang Anda sedang pegang HP, nah dia kan audio visual kan, jadi ada yang Nanti dia bisa di situ yang soal saya. Oke, bagaimana Nana Ibu? Sudah siap semuanya? Sudah. Oke, alhamdulillah kalian telah menyiapkan tugas sesuai dengan waktu yang sudah kita rencanakan. Ya, oke. Jadi sebelum kalian tampil, kita awal dulu ya. Ya. Silakan perwakilan kelompok ambil waktu ke depan. Apa ini? Oh, nomor 9. Ya, silakan. Ya, silakan. Berapa yang tampil? Ternyata yang tampil adalah kelompok. Pada kelompok 6 dipersilakan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nisha Aprianti dan rekan saya Reza Yudi Zahara, Putri Ismatullah Fiza, Devi Amelia Putri. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tentang akuntansi keuangan dan kelembagaan. Soal yang pertama yang akan dibacakan oleh Putri. Kepada Putri dipersilakan. Yang pertama ada jelaskan satu proses bisnis di bidang akuntansi. Proses bisnis di bidang akuntansi ialah merupakan rangkaian langkah yang penting untuk memastikan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien dalam satu organisasi. Yang prosesnya berupa satu pengumpulan data. Ialah proses dimulai dengan pengumpulan data keuangan dari berbagai sumber. Yang kedua ada pencatatan transaksi. Ialah mencatat transaksi ke dalam jurnal akuntansi. Yang ketiga ada pengelolaan data. Data yang telah dicatat kemudian diproses dan untuk menghasilkan laporan keuangan. Yang keempat ada penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan disusun berdasarkan data yang telah diproses. Yang kelima ada analisis dan laporan. Hasil analisis ini kemudian dilaporkan kepada manajemen dan pemangku kepentingan lainnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya yaitu soal yang nomor 2 yang akan dijelaskan oleh Georgi. Saya akan menjelaskan hasil saya. Soalnya karakteristik perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Jawabannya, karakteristik perusahaan jasa. Perusahaan jasa memiliki karakteristik utama berupa ketidakbermudahan atau intangibility, yang berarti produk yang ditawarkan tidak berbentuk fisik. Contoh perusahaan jasa termasuk transportasi, wisata, dan layanan konsultasi. Kedua, perusahaan dagang. Perusahaan dagang berfungsi sebagai perantara dan distribusi barang. Karakteristik utamanya adalah pembelian dan penjualan barang dagangan tanpa mengubah bentuk barang tersebut.
Yang ketiga, perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Proses ini melibatkan berbagai tahapan produksi dan seringkali membutuhkan investasi dalam mesin dan teknologi. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, hanya inilah presentasi kami pada hari ini. Terkurang dan terlebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kita ucapkan kepada kelompok 6. Oke, nah Ibu, berarti ya setelah melakukan diskusi berarti kita sudah hampir mulai berakhir kegiatan pembelajaran kita. Jadi untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita ini, Ibu akan ajukan pertanyaan dulu ya. Coba ujian pertanyaan ya. Ya, pertanyaannya. Oke, dari diskusi yang telah kita tanyakan tadi, yang sudah kita laksanakan tadi ya, sorry ya. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan apa pengertian akuntansi? Coba, siapa yang bisa? Oke, silakan Nak. Silakan berdiri. Si Kembar. Silakan berdiri. Apa pengertian akuntansi? Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian akuntansi. Akuntansi adalah suatu sistem atau proses yang mencakup pencatatan, pengelompokan, pengelolaan, dan penyajian informasi keuangan dari suatu entitas, seperti perusahaan atau organisasi. Dapat digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan, seperti manajemen, investor, dan kreditor. Oke, kita kasih aplaus ya. Dan demikianlah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Doakan kita tetap sehat dan semangat. Ingat untuk pembelajaran minggu besok ya. Silakan kalian buka Google Sheet. Ya, di Google Sheet itu sudah Ibu kirim materi-materi untuk minggu depan. Pelajari di rumah, pahami di rumah. Bagaimana juga ya proses akuntansi di bidang apa? Tadi jasa udah, bidang dagang. Ada minggu besok lagi kita membahas satu lagi baru di manufaktur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri ya, ketua tolong pimpin doanya ya, ketua. Bodoh, siap. Hormat. 3. Setelah selesai belajar, mari kita baca anggaran.